Bapak akan memberikan pembelajaran atau akan melaksanakan supervisi ya pada PBM kimia. Apakah kalian sudah pada standby di depan laptop atau di depan HP-nya masing-masing? Ya, sudah ya? Alhamdulillah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran agar kita diberkati, agar aktivitas kita lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Robbi jibni ilma, warjubni fahman, waj'alni minas sholihin. Ya Allah, mahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak memulai pembelajaran ya, nanti kalian silahkan mengisi daftar hadir ya yang akan di-share oleh host oleh Bapak Rudi ya. Di mana kehadiran ini merupakan penting karena pada saat kita pembelajaran ya, kita akan menerima sejumlah materi dan informasi terkait dengan hal-hal yang akan saya jelaskan. Ya. Kemudian juga dengan daftar hadir tadi saya bisa menentukan tolak ukur ya. Tolak ukur artinya berapa persen siswa yang masuk hari ini ya. Alhamdulillah ya, sudah ada berapa tadi Pak Rudi? Ada sekitar barangkali 16 atau 20 ya. Alhamdulillah ya. Kita berada dalam dua kondisi nih. Artinya ada yang kalian yang Zoom, ya, yang Google Meet, kemudian juga ada yang di Google Form. Bapak harap karena kita masih pada masa pandemi ya, kalian tetap mengikuti protokol COVID, baik itu cuci tangan, jaga jarak, kemudian juga menghindari kerumunan, pakai masker kalau mau ke rumah. Itu seperti biasa kita lakukan sebelum keadaan menjadi pulih, sebelum keadaan menjadi baik, dan kita tetap berharap berdoa ya dari hati yang paling dalam agar masa pandemi ini segera berakhir. Ya. Materi hari ini yang Bapak akan ajarkan kepada kalian itu tentang sel elektrolisis. Ya, tentang sel elektrolisis. Ada kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa setelah mempelajari pokok bahasan ini, yaitu siswa dapat menerapkan stoikiometri, reaksi Redox, dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait dengan sel Volta. Ya. Nah, kompetensi khususnya atau tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik atau siswa dapat menjelaskan pengertian sel elektrolisis. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan dengan baik reaksi-reaksi elektrolisis. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis aspek kuantitatif elektrolisis melalui penerapan hukum Faraday 1 dan 2 pada penyelesaian soal latihan. Ya. Yang keempat ini ya, yang kelima, jadi peserta didik dapat menjelaskan kegunaan sel elektrokimia atau sel elektrolisis pada kehidupan sehari-hari. Itu ya tujuannya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya dengan materi sel elektrolisis. Sebelum kegiatan dimulai, untuk mengetahui kemampuan awal kalian ya, nanti saya akan men-share atau host akan men-share terkait dengan pretest ya. Jadi nanti kalian akan, nggak banyak soalnya ya, sedikit kok, paling juga hanya kurang lebih 4-5 menit sudah bisa diselesaikan ya. Jadi nanti kalian memiliki kemampuan awal terkait dengan materi ini. Saya ingin melihat bagaimana kemampuan awal kalian sebelum pembelajaran sel elektrolisis melalui Google Meet ini kemampuannya, dan setelah nanti pembelajaran di akhir ya. Jadi ada pretest, ada posttest. Ini linknya ya.
Bisa di-share Pak Dudi biar mereka mengerjakan, kita tahu nanti kemampuan awal mereka ya. Nanti setelah belajar seperti apa nanti. Ya. Disilakan Pak Dudi untuk di-share ya. Itu terkait atau terhubung dengan Google Formulir atau Google Form. Ya. Kita lihat kira-kira menurut siswa ini slide apa nih, gambar apa nih Bapak yang Bapak tampilkan? Ayo coba, gambar apa? Perhiasan. Perhiasan. Emas. Perhiasan emas ya, cincin ya. Gitu ya. Pernik ya, onderdil ya. Buat apa? Buat bersolek atau buat berdandan atau juga buat tabungan masa depan bisa ya. Tadi ada yang menjawab perhiasan, ya. Kemudian juga ada yang jawab emas, ya. Awas, belum tentu emas ya. Kalau perhiasan sih iya gambar perhiasan ya. Tapi kalau emas awas belum tentu emas, ya. Nah, kira-kira kalau lihat dari warna ini sepertinya gitu ya, seperti emas kan, betul nggak? Betul. Betul ya. Nah, sekarang saya ingin menggali awal kerjanya sampai ke anak muridnya, saya ingin menggali. Nah, juga ada emas juga sangat mahal. Ada pernyataan bahwa emas gas mulia ya mahal harganya. Bukannya Cuma tangan. Pak, Mas, nggak mau lihat. Ya. Ada buka video yang jualan tangan. Anda? Itu. Ya. Saya mau tanya. Rizky boleh? Setuju nggak Rizky? Termasuk setuju atau yang tidak setuju bawah? Setuju Anda dengan pernyataan bahwa emas termasuk gas mulia yang sangat mahal harganya? Ayo dong. Ayo, mana anak hebat nih? Anak smart? Mana? Setuju, Ayo, Pak. silakan. Dengan siapa nih, maaf? Rizky, Pak. Rizky ya? Ya, Rizky silakan, setuju. Setuju, Pak. Ya, silakan, alasannya. Karena kan emas itu adalah sumber salah satu gas mulia. bukannya logam mulia Pak, emas itu. Ya, siapa itu? Siapa itu yang Emas itu logam mulia Pak. Bukan, Bapak ini melontarkan ini lagi apa menggali kemampuan kalian. Tadi ada yang setuju, kemudian ada yang Pak, mau logam mulia ya. Coba siapa itu? Siapa itu? Tadi Ayo. Arif. Ayo, Rip, gimana Rip? Enggak apa-apa, namanya juga pendapat, boleh-boleh aja gitu. Bapak. Ya. Udah sama logam itu beda kan ya Pak ya. Logam itu zat padat. Enggak, saya ingin dengar Rizky dulu tadi. Rizky dulu, mana Rizky? Rizky, dibatalkan atau gimana? Belum terpikiran bagaimana Rizky, gimana? Tadi salah baca, Pak. Salah baca ya? Dia logam, Pak. Bener kok bacaannya emas termasuk gas mulia yang sangat mahal harganya. Iya, Pak. Salah baca. Enggak salah baca. Oh gitu. Nah, sekarang Saripudin, coba Saripudin, ayo silakan. Nggak setuju Pak, kan logam sama gas itu bukannya beda Pak. Kalau logam itu zat padat gitu ya. Iya. Kan kalau itu logam mulia Pak, bukan gas mulia. Wah, tepukan. Wah, mantap sekali nih. Berikan aplaus buat ini ya, buat Saripudin juga buat Rizky ya, gitu kan. Nah, betul bahwa emas itu bukan termasuk gas mulia tapi logam mulia ya, yang sangat mahal harganya. Apa sekalian harus jeli loh. Saya sedang menggali ini gitu kan. Kalau gas mulia kalian beli emas 10 gram di toko emas, pulang kalian dimarahi Bapak Ibu kalian. Kenapa? Muak ke udara. Wah Pak. Makanya tadi beli emas kata 10 gram. Nah, kan gas mulia yang muat. Tetapi kalau logam mulia insya Allah sampai rumah ada ya. Jadi emas termasuk gas mulia yang sangat mahal harganya, tidak setuju. Tetapi kita luruskan, emas termasuk logam mulia yang sangat mahal harganya. Mantap ya. Bisa dipahami semua? Bisa. Oke, lanjutkan. Bisa. Nah, ini. Jadi itu ada emas murni dan ada emas sepuhan. Ya. Itu. Nah, kalau kita lihat tampilannya saja, kalau emas murni itu udah kuningnya juga lain,
kalau berbicara harga ya jelas lah, gitu kan. Nah, kalau yang sepuhan itu ya kuningnya agak pucet gitu ya. Nah, Bapak di sini nih buat nih, ya, hidupku akan terasa nyaman dan bahagia jika kamu berada di sisiku. Ya, emang dirimu menjadi primadona setiap orang, mengatasi masalah tanpa masalah. Siapakah aku? Mas ya. Nah, kalau sudah ada emas itu ya beres semua masalah, betul nggak? Ya, karena emas lambang apa ya? Kalau kita lihat ya, lambang borju gitu ya, lambang kemewahan. Ya. Kemudian di situ apa kaitannya dengan pokoknya ya uang begitu ya. 1 gram kan sekarang sudah hampir 1 jutaan ya, sudah kelihatan kan seperti itu ya. Nah, jadi ada emas murni, kemudian ada emas sepuhan ya. Itu bisa dipahami ya. Kalian bisa ini kira-kira barangkali bisa membedakan lah ya, mana yang emas murni, mana yang emas sepuhan. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kaitannya dengan yang kita bahas tadi tentang sel elektrolisis, sebetulnya ini turunannya dari sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia itu ada sel volta atau sel galvanik, kemudian ada sel elektrolisis. Ya, ada sel volta atau sel galvanik, ada sel elektrolisis. Sel volta atau sel galvanik ya sudah pernah kita bahas pada pertemuan minggu lalu. Maka fokus kita akan ke sel elektrolisis. Ya. Tuh. Baik, kita lihat pengertian atau definisi dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Ya, Bapak ulang. Sel elektrolisis adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, kalau sel volta yang pada minggu lalu kita bahas, itu sel volta itu adalah sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Jadi itu kebalikannya, ya, gitu. Makanya Bapak buat di sini tadi sel elektrolisis itu L-kim, ya. Jadi kalau kita elektrolisis, ya, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Kalau sel volta atau sel galvanik, kimel. Energi kimia menjadi energi listrik. Itu trik asiknya ya. Sel volta galvanik kimel, sel elektrolisis L-kim. Nah, gitu. Trik asiknya gitu. Jadi kalau sel volta ya kimia menjadi energi listrik, sel elektrolisis ya energi listrik menjadi energi kimia ya. Bisa dipahami. Baik, kita lihat nih. Fokus kita ada pada sel elektrolisis ya. Jadi sel elektrolisis itu berada di katoda itu sebagai kutub negatif, tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Apa sih reaksi reduksi? Ya, masih ingat nggak apa reaksi reduksi? Reaksi reduksi. Pak, kalian yang punya trik asik nggak? Ada. Kalian punya trik asik nggak? Reduksi itu kalau apa? Rerang. Ya. Reduksi itu rerang. Reduksi berkurang. Apa yang berkurang? Bilangan Oksigennya. Oksigennya apa yang hilang? Jadi reaksi reduksi itu reaksi yang bilangan oksidasinya berkurang atau turun. Ya, tadi aslinya rerang. Nah, berarti reaksi oksidasinya ya, nanti kalian nggak pernah ulangan nggak bisa nanti. Ya, perhatikan Bapak nih. Ya, perhatikan, simak, catat, kemudian kalian ikut di dalamnya gitu ya. Serius ya, serius. Nanti kalian di ulangan nggak bisa nanti karena ini materi ulangan atau kisi-kisi ulangan juga ada di sekitar ini ya. Perhatikan awas. Kalau nggak nanti Bapak jewer nih. Nah, ya jewer online bisa ya, gitu. Nah, jadi ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Kalau reaksi reduksi tadi turunnya bilok, kalau oksidasi naiknya bilok. Kemudian pada reaksi elektrolisis reaksinya tidak spontan. Awas, tidak pakai oi, tidak spontan karena berlangsung jika ada arus listrik. Kalau tidak ada arus listrik tidak berlangsung. Boleh untuk membandingkan dengan sel volta yang kita pelajari pada minggu kemarin, ya, di sampingnya. Maka fokus kita ke sini. Berikutnya adalah energi listrik diubah menjadi energi kimia. Tadi yang mau penjelaskan. Berikutnya tidak memakai jembatan garam. Ada yang tahu jembatan garam? Awas, ya. Jangan ini ngejawab nanti jembatan yang terbuat dari garam, Pak. Ya, ada yang tahu jembatan garam?
berlangsungnya reaksi Satu-satu nggak kedengaran sama satu-satu. Ayo, Rizky dulu, silakan. tempat terjadinya pertukaran antara reaksi reduksi dan oksidasi, Pak. Nah, tepuk tangan. Nah, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan dulu ya, walaupun belum tentu benar. Ayo, siapa lagi? Apa fungsi jembatan gantung? Sama. Ini mah ngikut aja nih, ya. Ini kalau diulang kata-katanya itu jangan sama apa gitu kan, apa? Ya. Jembatan garam itu ya, jembatan garam itu terbuat dari gel, ya, gel garam, yaitu KCl dan NO3, ya, seperti agar itu dibungkus oleh sebuah Hermes ya, atau sebuah oleh aluminium foil dilengkungkan dibentuk pun nanti itu fungsinya Ki untuk mengekuivalensikan, untuk menyeimbangkan kedua muatan ya pada anoda dengan reduksi dengan oksidasi gitu ya. Berikutnya umumnya satu elektrolit untuk dua elektrolit untuk elektroda yang berbeda ya. Elektrolit itu cairan yang dapat menghantarkan listrik, kemudian kalau elektroda itu ya katoda dengan anoda. Oke, lanjut ya. Anak hebat, anak smart ya, anak yang akhlakul kalimah, kita lanjutkan ya, mantap. Nah, di sini nih sel volta atau sel elektrolisis, coba Bapak ini. Di sini ada 4 ini ya, ada 4 kotak ya. Ada pemakaian batu baterai, ada pengisian batu baterai, pemakaian aki motor. Awas, bukan aki-aki, pemakaian aki motor. Kemudian penyepuhan emas atau logam ya. Nah, kira-kira kalian ini mana yang termasuk kepada sel elektrolisis? Penyepuhan emas atau logam. Penyepuhan emas atau logam, ya, masuk elektrolisis, ya. Jepang, ya. Apalagi yang masuk elektrolisis? Pengisian batu baterai dari listrik. Sebentar, jawab. Pengisian baterai, Pak. Pengisian baterai itu elektrolisis. Iya, Pak. Ya. Awas, nanti belum membetulkan Bapak ya. Siapa lagi? Ranti mana Ranti? Ranti mana? Ranti, halo. Udah ngantuk pagi-pagi masa belum sarapan ya? Ya. Ayo Ranti, mana yang masuk ini? Mana yang termasuk kepada sel elektrolisis di antara pemakaian batu baterai, pengisian batu baterai, pemakaian aki motor, kemudian penyepuhan emas atau logam? Mana? Pengisian batu baterai, Pak. Yang batu baterai. Ya batu baterai kan banyak nih. Waduh, ini nih ya. Ya sengaja nih kamu kelas ini. Batu baterai kan ada 2, yang dipakai atau yang diisi. Ya. Ya. Kalau jawab soal kimia apa? Ya, gitu. Harusnya ini tarik sis. Semongko kali ya. Cepet tuh ya. Gitu kan. Ayo. Nah, jadi yang pertama yang penyepuhan emas atau logam ini termasuk ya, ini sel elektrolisis. Karena apa di sini? Mengubah energi apa kira-kira penyepuhan emas atau logam? Mengubah energi apa nih? Energi listrik menjadi energi kimia. Pemakaian aki pada motor, energi listrik menjadi energi kimia. Kalau pemakaian batu baterai, energi kimia jadi listrik. Pengisian batu baterai, ya, energi kimia jadi listrik seperti itu, ya. Kimia jadi Ya, ya. Oke. Jadi paham ya? Ya, Pak. Oke. Lanjut. Ya, Pak. Buka ininya apa videonya biar Bapak ngeliat ya, ngeliat yang tidak memperhatikan nanti ya. Nah, ternyata sel elektrolisis ya yang selalu dibandingkan dengan sel volta oleh Bapak kalau kita lihat nih ya. Jadi tadi sudah berulang-ulang bahwa dalam sel elektrolisis energi listrik diubah menjadi energi kimia ya. Kemudian pengisian batu baterai atau elektroplating ya. Nah, di sini yang menjadi kunci perbedaannya adalah katoda pada sel elektrolisis itu kutub negatif, sedangkan pada sel volta kutub positif. Tapi namanya katoda. Pada sel elektrolisis anoda itu positif, sedangkan anoda pada sel volta negatif. Trik asiknya yang harus diingat oleh kalian itu kalau pada sel volta kepan, KPAN, sedangkan pada sel elektrolisis kenap. Ya. Apa kenap itu? Katoda negatif, anoda positif. Apa kalau kepan? Katoda positif, anoda negatif. Itu hal yang berbeda.
Jadi dalam bahasan sel elektrokimia, sel volta dengan sel elektrolisis, ya, tetapi ini kutubnya berbeda. Awas, kutubnya berbeda. Tidak boleh kita salah menentukan elektroda, terutama pada saat penyepuhan. Ya, perlu Bapak jelaskan barangkali kalau terjadinya kesalahan kutub pada saat penyepuhan, tujuan kalian ingin menyepuh dengan logam-logam emas, maka nanti akan kebalikannya. Jadi kalau misalnya logam besi disebut dengan logam emas, kalau terbalik kutubnya maka emas yang tersepuh oleh logam besi. Maka itu harus. Iya. Sementara kan kita ingin besi disepuh oleh emas. Ini karena terbalik kutubnya maka emas disepuh oleh besi. Ya, mungkin kalau Bapak katakan yang tadinya logam hina ingin ditutup dengan logam mulia, tetapi kebalikannya logam mulia menutup logam hina menutup logam mulia, logam yang kurang berharga. Jadi kefan kenap. Katoda positif, anoda negatif. Sel volta. Kenap, katoda negatif, anoda positif. Sel elektrolisis. Ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan, silakan. Oke, lanjut dulu kalau gitu ya. Lanjut dulu sambil dikumpul-kumpulkan pertanyaannya. Nah, ini sel volta atau sel galvanik ya. Tidak akan saya panjangkan secara tidak akan saya terangkan secara jelas karena sudah pada pertemuan, hanya perbandingan saja. Itu yang dikatakan dengan jembatan garam, ya kan? Itu yang dikatakan dengan anoda, katoda, sudah pada pertemuan. Nah, yang akan Bapak jelaskan adalah ini. Sel elektrolisis. Ya, sel elektrolisis. Nah, ada gelas kimia, kemudian di situ ada dua elektroda, ada anoda dan ada katoda. Anoda kutub positif dan katoda kutub negatif. Dihubungkan ya dengan menggunakan kabel pada baterai, pada sumber arus listrik. Ya. Biasanya harus DC nih, ya, dari current harus searah gitu. Nah, kemudian yang pelat logamnya di situ kalau kita lihat pelat logamnya itu nanti tergantung, ya, apakah kita ingin menyepuh perak dengan emas misalnya, ya, ingin menyepuh perak dengan plat logamnya. Tapi kalau plat logamnya itu kalau ingin menyepuh perak dengan emas di situ kalau kita lihat perak. Kemudian dia lagi kalau kita lihat nanti ini emasnya. Baru cairannya, nanti cairan yang mengandung emas. Tergantung kalau mau ditutupi oleh emas, cairan yang mengandung emas. Kalau ingin ditutupi oleh perak, cairan yang mengandung perak. Pak, kalau ingin ditutupi oleh besi, ya cairan yang mengandung besi. Pak, cairan yang mengandung emas apa misalnya? AuCl3, aurum triklorida. Itu cairan yang mengandung emas. Kemudian ada lagi AgNO3, yang mengandung perak. Kemudian cairan yang mengandung besi, FeSO4, cairan yang mengandung besi. Tapi kalau yang namanya penyepuhan pasti tujuannya ingin tampil beda, ingin membuat logam menjadi logam lebih cantik, ya, ingin membuat logam agar logam tidak karat, ya. Percuma saja dilakukan penyepuhan kalau emas ditutup oleh besi, begitu kan? Ya, apakah di logam yang kurang berharga ditutup oleh logam yang berharga, gitu, ya. Kalau emas dengan perak ya jangan dibilang lah, pasti bisa menutup semuanya itu, ya. Tapi tadi jangan salah, jangan tertukar elektrodanya, ya, gitu. Jangan tertukar elektrodanya karena akan kebalikannya, ya, tidak sesuai dengan harapan nanti. Oke, lanjut, ya. Ini ada beberapa reaksi elektrolisis, ya, sesuai dengan tujuan pelajaran kita nih, ada beberapa reaksi elektrolisis.